Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bu Fani Rahmatina Rahim, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada forum Zoom kali ini. Tak lupa sholawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai presentasi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan yang pertama Willy Octavia, yang kedua Yasmin Alfa Zafirah, yang ketiga Zahra Devanti, yang keempat Alia Putri, dan yang kelima Aulia Fadilah. Di sini kami akan bahas tentang teori dan konsep dasar kurikulum, dan yang pertama akan dijelaskan oleh Willy Octavia. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih, Dr. Pertama itu ada teori kurikulum. Teori diartikan sebagai suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Teori kurikulum merupakan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada teori kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Bobbitt. Inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Yang kedua ada menurut Johnson, kurikulum merupakan seperangkat tujuan belajar yang terstruktur. Jadi, kurikulum berkenaan dengan tujuan dan bukan dengan kegiatan. Yang ketiga ada menurut Blanken, kurikulum merupakan tubuh pengetahuan konten atau mata pelajaran. Selanjutnya, menurut Nana S. Sukmadinata tahun 1997, mengemukakan 4 macam teori pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum. Yang pertama itu ada pendidikan klasik, pendidikan pribadi, teknologi pendidikan, dan pendidikan interaksional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Willy mengenai 4 teori pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum menurut Nana S. Sukmadinata. Yang pertama yaitu pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang kedua yaitu seorang pendidik memiliki peran yang besar. Dalam pendidikan klasik, tugas guru dan pengembang kurikulum adalah memilih dan menyajikan materi sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sebelum menyampaikannya kepada peserta didik, pendidik harus mempelajari dengan sungguh-sungguh karena tugas pendidik bukan hanya mengajarkan materi, tetapi melatih keterampilan dan menanamkan nilai-nilai yang ada seperti nilai sosial, religius, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Selanjutnya, pendidikan klasik menjadi sumber bagi pembangunan model kurikulum subjek akademis. Next. Yang kedua yaitu pendidikan pribadi atau personalist education. Teori pendidikan pribadi harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian peserta didik merupakan unsur utama dan berperan besar. Sedangkan pendidik menempati posisi kedua yang berperan sebagai pembimbing, pendorong, dan fasilitator untuk peserta didiknya. Yang terakhir yaitu teori pendidikan pribadi menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. Nah, di mana tujuan model kurikulum humanis ini yaitu memperluas kesadaran diri dan mengurangi keterasingan dari lingkungan. Next.
Yang ketiga yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Teknologi pendidikan ini lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis. Nah, pada teknologi pendidikan, seorang guru berfungsi sebagai direktur belajar atau director of learning. Maksudnya tugasnya lebih banyak ke pengelolaan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Terakhir, teknologi pendidikan menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum teknologis, di mana bertujuan memberikan penguasaan kompetensi peserta didik melalui metode pembelajaran individual, media buku atau elektronik, sehingga mereka dapat menguasainya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin Alfazapira, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Saudari Aulia mengenai teori pendidikan menurut Nana S. Sukmadi, yaitu teori keempatnya adalah pendidikan instruksional. Pendidikan instruksional yaitu adalah suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan instruksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik, seperti proses belajar mengajar. Pendidikan instruksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial. Lanjut. Konsep dasar kurikulum. Kurikulum bisa diartikan sebagai sejumlah materi pendidikan yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep dasar kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Ada 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum sebagai suatu substansi ini dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum ini merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Di sini tujuan kurikulum sebagai bidang studi itu ialah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yasmin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia Putri, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yasmin. Konsep lain dari kurikulum itu ada 4, yaitu kurikulum akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologi. Konsep lain dari kurikulum yang pertama yaitu kurikulum akademis, yang mana bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme, yang mana berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan, yang mana fungsi pendidikan itu memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Semua ilmu dan nilai-nilai yang telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu.
Kurikulum akademis sangat mengutamakan pengetahuan, maka dari itu dilakukannya pendekatan, yaitu pendekatan struktur, pengetahuan, dan pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Next. Konsep lain dari kurikulum yang kedua yaitu kurikulum humanistik, yang mana pengikut dalam aliran ini meliputi pendidikan konfluen, kritisi radikal, dan mistisi baru. Kurikulum ini juga menekankan pada pendidikan yang integratif atau secara menyeluruh, baik itu antara aspek afektif berupa emosi, sikap, dan nilai, dengan aspek kognitif berupa pengetahuan dan kecakapan intelektual. Dan kurikulum ini juga menambahkan aspek emosional ke dalam kurikulum yang berorientasi pada subject matter atau mata pelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Konsep lain dari kurikulum yang ketiga itu adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Pada kurikulum ini berpandangan bahwa kurikulum ini menginginkan siswa itu dapat dengan pengetahuannya mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah terkait dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, konsep kurikulum ini memiliki pengaruh untuk mengubah dan memberi corak baru kepada masyarakat dari kehidupan. Maksud untuk memberikan corak baru ini adalah membuat kehidupan masyarakat itu lebih baik, di mana apabila suatu daerah itu memiliki bidang pertanian, maka akan ditingkatkan dalam bidang pertanian tersebut. Yang ketiga, konsep kurikulum yang mengutamakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, adanya interaksi dan kerjasama. Nah, jadi dalam kehidupan bersosial itu tentunya ada kegiatan antara satu dengan yang lain, sehingga kurikulum ini menerapkan adanya hubungan baik itu siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan orang-orang di lingkungan. Next. Yang keempat itu adalah kurikulum teknologi. Nah, kurikulum teknologi ini sebenarnya sudah ada dari zaman abad 20, di mana pada zaman abad 20 itu digunakannya teknologi sederhana seperti papan tulis dan kapur. Namun, kurikulum pada era sekarang ini ada sudah banyak media-media yang digunakan, contohnya internet, komputer, proyektor, dan yang lainnya. Nah, kurikulum ini juga meliputi dua bentuk, yakni bentuk perangkat lunak atau software yang berupa teknologi sistem, sedangkan perangkat keras atau hardware berupa teknologi alat tulis. Nah, teknologi alat ini lebih menekankan penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan, contohnya pada alat media komputer. Selanjutnya, teknologi sistem menekankan penyusunan program atau rencana pelajaran dengan menggunakan sistem, contohnya itu adalah video pembelajaran. Kurikulum ini juga mempunyai sedikit kelebihan dan kelemahan. Mana kelebihannya itu apabila diterapkan kurikulum ini akan menciptakan siswa itu lebih menguasai tentang teknologi. Sedangkan kelemahannya itu kurikulum ini tentunya berpengaruh pada sikap siswa apakah bisa menerima teknologi itu ataupun tidak. Maka penguasaan tentang teknologi ini berpengaruh pada sikap siswa tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada konsep kurikulum berdasarkan sifatnya. Di sini ada dua sifat, yaitu kurikulum sempit atau tradisional dan kurikulum modern. Yang pertama, kurikulum sempit atau tradisional ini diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk menciptakan ijazah atau naik pangkat. Tentunya kurikulum ini berupa daftar singkat yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam pendidikan. Nah, kurikulum ini juga mempunyai kaitan yang sedikit pada kehidupan, di mana konsep kurikulum ini yang hanya ingin mendapatkan ijazah atau naik tingkat, maka konsep ini cukup memberikan pengaruh buruk bagi pendidikan, di mana seorang siswa itu tentunya akan kurang dalam pengalaman
untuk mendapatkan pengalaman dalam proses belajar. Selanjutnya adalah kurikulum modern. Kurikulum modern adalah semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Jadi pengertian kurikulum ini memberikan kesimpulan bahwa program sekolah itu terkait dengan pengalaman dan kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kurikulum ini juga bukan hanya terkait mata pelajaran, namun sesuatu yang terjadi dalam proses pendidikan. Kejadian nyata yang terjadi dalam proses pendidikan ini bisa juga terkait dengan hubungan siswa dengan guru, siswa dengan siswa yang lainnya, maupun siswa dengan petugas yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, kegiatan kurikulum modern di dalam kelas itu seperti pembelajaran tatap muka, adanya kegiatan praktikum, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan di luar kelas itu seperti pengenalan kehidupan, penerapan kehidupan sehari-hari, juga seperti study tour atau wisata ke museum-museum. Next. Baiklah, itu tadi dari penyampaian kelompok kami, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum itu adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, terkait belajar mengajar ini ada namanya pengajaran. Nah, kurikulum dan pengajaran ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, semua yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan seperti perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, evaluasi, itu semua termasuk dalam pengajaran. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan atau dicapai oleh siswa. Yang kedua, kurikulum berkenaan dengan cakupan tujuan, isi, metode yang lebih luas. Sedangkan yang atau lebih khusus itu termasuk dalam pengajaran. Yang ketiga, kurikulum terletak pada ujung tujuan atau tujuan jangka panjang. Sedangkan pada pengajaran tujuannya itu lebih dekat. Yang keempat, kurikulum berhubungan dengan apa yang ingin dicapai, sedangkan pengajaran berkaitan dengan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Baiklah, itu tadi sedikit kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.